Kisah lucu saat santri nekat mencuri sandal Gus Dur. Oleh Muhammad Ridho pada 23 Oktober 2017, pukul 7.29 waktu Indonesia Barat. Liputan6.com, Cilacap, gosok menurut tinjauan bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim lantaran bukan haknya. Sementara berdasarkan istilahnya, artinya menguasai hak orang lain secara zalim, permusuhan, dan dengan cara yang tidak benar. Namun, kali ini, yang dibahas bukan gasap dengan pengertian yang seserius itu. Di dunia santri, gosok ada banyak macamnya. Meski jika diartikan terkesan seram, rupanya gasap juga berlaku pada kejahatan-kejahatan kecil, yang kadang-kadang, bahkan tak perlu mendapat hukuman. Meski, tentu saja tetap salah. Contoh kecil, seorang santri meminjam sandal santri lainnya kala ke kamar mandi. Itu yang disebut gosok. Akan tapi, secara bersamaan, lantaran sudah jamak dilakukan, maka muncul pula istilah rukhsyah, yang berarti pengurangan, atau bisa diartikan pula keringanan. Di kalangan santri, pinjam-meminjam sandal, kopiah, sarung, bahkan sabun yang tertinggal di kamar mandi adalah hal biasa, dan tak perlu dibahas. Di dunia santri pula, ada keyakinan untuk ngalap berkah, atau mencari berkah. Cium tangan guru dan kiai adalah salah satu yang populer. Ini termasuk silaturahmi, atau sowan, ke dalam kiai. Ada pula, mencari berkah kiai dengan cara yang nyentrik, unik, sekaligus konyol. Gini kisahnya, siapa tak kenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, Gusnya orang nu sedunia. Gus Dur adalah sosok yang cerdas, berpikiran lebih maju dibanding zamannya, sekaligus sosok kontroversial dan penuh humor. Maka, oleh beberapa kalangan, ia diyakini sebagai wali di zaman modern. Terlebih para santri di pondok pesantren. Alkisah, suatu hari, mendekati pemilu 1999, Gus Dur melakukan safari, atau dalam istilah santri, sowan ke kiai-kiai khos. Tersebutlah Kiai Karismatik Majenang, Kabupaten Cilacap, Kiai Haji Najmuddin, pengasuh pondok pesantren El Bayan. Kiai Haji Najmuddin atau panggilan akrabnya, Mbah Naj, memiliki ratusan santri baik putra maupun putri. Sosok Mbah Naj, masa itu, adalah pengejawantahan Nadliyin, sekaligus merepresentasikan kekuatan politik Islam. Keilmuannya amat mumpuni, mulai dari fikih hingga ilmu karomah. Tak aneh, jika Gus Dur pun takzim dan sowan kepada kiai sepuh ini. Singkat cerita, tibalah rombongan Gus Dur di rumah Mbah Naj. Lantas, layaknya tamu, mereka pun dijamu dan berbincang santai dengan seluruh anggota rombongan. Perihal maksud dan tujuan Gus Dur sowan kepada Mbah Naj, seperti kebiasaan para kiai, hanya diketahui oleh dua ulama besar ini, empat mata. Usai sowan, rombongan Gus Dur kala itu hendak salat berjemaah di masjid pesantren yang letaknya berhadapan dengan rumah Mbah Naj. Celaka, sandal Gus Dur tinggal satu. Pasangannya hilang. Pengikut Gus Dur, santri, dan pengurus pondok pun mencari ke berbagai penjuru. Namun, satu sandal itu tak ditemukan. Maka dengan kerelaan hati, Gus Dur meminjam sandal yang tersedia di halaman. Ia paham, tabiat santri yang suka meminjam tanpa bilang-bilang, gasap. Gus Dur sangat paham dengan dunia santri. Beliau meyakini, bahwa santri yang mengambil itu tak berniat mencuri. Si santri hanya ingin karomah Gus Dur, tutur Lurah Pondok El Bayan Majenang kepada Liputan6.com, Muhammad Ajit, Minggu, 22 Agustus 2017. Dengan kerelaan hati pula, Gus Dur, ketika berpamitan, meninggalkan satu sandalnya yang tertinggal. Oleh karena itu, si santri pun gembira bukan kepalang karena ia memperoleh sepasang sandal Gus Dur.